Kamus itu kan kebebasan. Kebebasan. Kalaupun dalam arti kamusnya mengatakan bahwa kebebasan suatu negeri atau suatu negeri daripada penjajahan dan dijajah oleh bangsa lain. Nah, itu pengertian yang menariknya di memaknai pemikiran manusia hari ini atau orang manusia itu ada 3 sudut ya. 3 sudut pandang bagaimana orang melihat kebebasan ini atau kemerdekaan ini. Ada orang yang berpikir secara dangkal itu yang manusia kemerdekaan itulah saat kebutuhan individunya terpenuhi, sudah dia tuh cukup merasa bebas gitu kan, mencari nafkah atau di semacam makanya dia terbebas. Itu pandangan hari ini gitu. Makna kemerdekaannya Ya, seperti itu. Sudah bebas gitu. Ya, ada sudut pandang yang agak mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'inu ala umuruddin ya dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Nah, alhamdulillah. Kang Priyatna, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Gus Viku? Kabarnya juga Luar biasa. Karena hari ini memang kita punya status spesial ya kan. Ya, ada momen spesial. Ada momen spesial. Ada energi lebih kayaknya nih. Itu sudah ya kan gitu. Tanggal merah. Tanggal merah di mana kita harusnya bersantai, berlibur, refreshing dari tekanan apa namanya? Tekanan ke kondisi kehidupan begitu. Nah, ini ngomong-ngomong mengenai tanggal kan ini sedang fenomena hari ini dengan perayaan ya. Nah, itu euforia kemerdekaan 17 Agustus ya? 17 Agustus. Di tanggal berapa itu? Ya namanya 17 Agustus kan, iya. 17 Agustus. Pertanyaan yang menarik adalah itu ada nggak kira-kira yang datang? Assalamualaikum. Ada minta sumbangan buat acara kegiatan gitu? Perasaan saya alhamdulillah ada. Alhamdulillah ada. Bukan hanya di saya, ternyata di samping saya tetangga itu ya memang berkeliling. Bahwa ada yang lewat WA ya kan, di grup-grup komunitas atau RT atau semacamnya itu dihimbau, sampai ke ada yang berkeliling dari mulai kader lah bahasanya itu kan, bawa surat tugas selebaran yang disampaikan. Itu ada surat pemberitahuannya juga ya? Iya, pemberitahuan dalam rangka kemerdekaan kan gitu, disampaikan untuk masyarakat mengeluarkan dana sekian gitu kan untuk menyambut ini. Ya tadi gitu, semua diwajibkan untuk memberikan sumbangannya untuk agenda besar ini. Agenda besar. Gitu. Ini kemerdekaan ini, yang merdeka ini siapa ya kira-kira ya? Apakah ini instansi atau kita sendiri atau bagaimana? Ya, kalau di dalam makna kemerdekaannya kan ini adalah negara ya. Negara. Kebebasan saat kita Republik ini merdeka di tahun 1945 itu, yaitu momen 17 Agustus ini diperingati. Ya, artinya harusnya ini kemerdekaan kita semua, negara kan gitu misalkan. Tapi ada pertanyaan lagi kan gitu, untuk merayakan ini harus segitunya kah gitu. Menarik dari kondisi masyarakat hari ini yang ekonominya lagi sulit, keadaan apa dengan apa resesi ekonomi ya kan, krisis moneter segala macam ya. Terus ditarik sumbangan untuk kegiatan agenda ini kan gitu, dalam rangka menyemarakan dengan lomba-lomba dengan kegiatan kan. Terus kita mengeluarkan dari kita untuk kita kan gitu. Itu pertanyaannya yang apakah negara ini tidak ada dana? Karena seharusnya kemerdekaan ini difasilitasi oleh mereka untuk merayakan yang begitu ya. Betul, membahagiakan masyarakat. Membahagiakan masyarakat gitu. Dengan kita tahu kan negara kita itu negara yang sumber daya alamnya melimpah, ya kan gitu. Dan menariknya lagi di lomba-lombanya itu kan unik-unik gitu. Unik. Iya kan, ada lomba
makan apa? Makan kerupuk ya. Makan kerupuk. Yang anaknya nggak mau mulai kalau nggak ada nasinya, gitu kan. Nasi, gitu. Berarti karena kebiasaan masyarakatnya makan nasi, lauknya kerupuk, gitu. Nah, ini kerupuknya diikat, digantung. Kan gitu. Ya macam-macam kan lomba-lombanya, ada yang sampai ada yang fenomena itu, ada yang viral lomba gendong, lomba gendong istri orang sampai ketukar gitu kan. Sama terus, ini yang begitu ketukar diketawain gitu, lucu gitu kan. Padahal itu istri orang. Ya istri orang gitu. Sama lomba ini balap karung. Padahal kalau di luar kan nggak boleh itu balap liar ya kan. Ya. Tapi kalau di dalam itu boleh. Boleh gitu kan. Bolehkan gitu ya kan. Sebenarnya kan namanya balapan ini kan juga berbahaya kan, gitu kan. Ada juga yang lomba ini karnavalnya. Miniatur ada yang bikin. Itu yang bikin siapa tuh? Masyarakat sendiri. Masyarakat sendiri gitu kan, ada yang tank wajah, ada yang pejuang 45 kan gitu. Tapi yang paling menarik itu ada lomba berpakaian laki-laki jadi wanita. Sampai ke lompat bola kan gitu. Laki-laki menyerupai wanita didangdain mereka kan. Padahal ini tuh kayak melihat itu saya teringat dengan kasusnya yang merebak hari ini kan, ada kasusnya tentang LGBT gitu kan. Bagaimana ini sesuatu karakter pendidikan yang berbahaya gitu. Tapi hari ini itu dianggap mafum, perlombaan kan gitu kan di masyarakat, sengaja difasilitasi gitu. Dan saya melihat ini dari dulu ternyata. Tapi kan saya melihat dulu fenomena ini yang justru saya melihat ini dampaknya itu justru bukan ada psikologisnya gitu kan, melihat ini sesuatu yang biasa, melihat laki-laki berpenampilan di situ di masyarakat. Padahal di satu sisi ini kasus yang besar yang hari ini sedang disorot oleh masyarakat kita, kesedihan masyarakat ini berbahaya gitu. Budaya ini kalau sudah menimpa keluarga kita, apalagi di barat sana kan tidak hanya kaum muslim gitu kan yang mengkhawatirkan kondisi ini kan gitu, tapi justru orang-orang barat juga, anak-anaknya yang sekolah di barat LGBT ini sangat mengkhawatirkan gitu. Apalagi hari ini tuh saya tuh baru ingat, kok ini kan suatu kondisi yang sangat memprihatinkan kan gitu. Fenomena ini ditonton di masyarakat dan dijadi lucu-lucuan. Jadi lucu-lucuan itu yang bahaya kan gitu. Jadi segala sesuatu yang berdampak negatif tapi dianggap lucu-lucuan di euforia ini. Nah, kalau keterkaitannya dengan sebuah kemerdekaan, nah ini sebenarnya ini sudut pandangnya bagaimana ini kemerdekaannya ini? Nah ini yang menarik di hari ini memaknai tentang kemerdekaan sendiri ya. Kalau kemerdekaan di arti kata itu bahasa dalam kamus itu kan kebebasan. Kalaupun dalam arti kamusnya mengatakan bahwa kebebasan suatu negeri atau suatu negeri daripada penjajahan dan dijajah oleh bangsa lain. Nah itu pengertian yang umumnya. Nah yang menariknya di memaknai pemikiran manusia hari ini atau orang manusia itu ada 3 sudut ya, 3 sudut pandang. Bagaimana orang melihat kebebasan ini atau kemerdekaan ini. Ada orang yang berpikir secara dangkal itu yang kemerdekaan itulah saat kebutuhan individunya terpenuhi, sudah dia tuh cukup, merasa bebas gitu kan, mencari nafkah atau semacam makanya dia terbukti bebas. Itu pandangan hari ini gitu. Makna kemerdekaannya seperti itu. Sudah bebas gitu. Ya, ada sudut pandang yang agak mendalam gitu. Pandangan bahwa dia sudah terbebas dari penjajahan secara fisik, ya kan gitu. Itu yang terjadi di negeri ini dengan keluarnya teks proklamasi 1945 itu adalah berakhirnya penjajahan secara fisik, ya kan, perginya penjajah yang menjajah negeri ini selama 350 tahun kan Belanda itu. Itulah yang disebut dengan kemerdekaan. Kita terbebas dari penjajahan secara fisik dari bangsa lain. Nah yang menarik yang harus kita cermati adalah sesungguhnya kemerdekaan itu yang hakiki itu bagaimana dikatakan bahwa kemerdekaan itu adalah kebebasan kita menghamba, lepas dari penghambaan kepada manusia. Itu yang harusnya dimaknai kemerdekaan yang harus kita
camkan, harus kita perhatikan. Apakah kita hari ini betul-betul bebas kan gitu, meluapkan euforia kemerdekaan itu dengan lomba-lomba seremonial saja. Sementara kondisi kita itu kok apakah benar seperti ini? Apakah kebahagiaannya hanya hari ini saja? Nah, itu pertanyaan lagi tuh. Atau hari itu saja kan gitu kan pertanyaannya. Kebebasannya mungkin ketawa ketiwi misalnya kan, curiga habis dengan dana berapa. Melihat kelucuan-kelucuan yang diperlihatkan atau diselenggarakan oleh panitia. Tapi kan modelnya adalah lomba-lomba ini maksudnya adalah refreshing. Ya. Menenangkan pikiran dari tekanan-tekanan kehidupan. Nah, sebenarnya ketekanan-tekanan kehidupan ini ditimbulkan oleh siapa kan ya? Karena penjajahan sudah tidak. Betul. Gitu kan? Betul. Nah, terus apa yang menyebabkan tekanan ini kan gitu. Nah, ini yang menarik yang ingin saya soroti adalah refleksi kebebasan dengan mengadakan lomba, dengan membuat lucu-lucuan, membuat semua bahagia di hari itu dengan bahasa meluapkan kebahagiaan. Berarti ada sesuatu bahwa selama ini ya kan, dia mulai di hari ini kita tidak merasakan kebahagiaan, euforia, kebebasan, kemerdekaan kan gitu. Sehingga di satu momen inilah kami buat kan gitu, dia melupakan dengan membuatkan ini hari ini kita sangat bahagia, kita merasa merdeka. Bukankah kemerdekaan itu harus dinikmati terus menerus? Berarti ada yang salah kan? Ada yang salah berarti ya, karena merasa bebasnya itu pada hari 17 ini aja gitu ya. Kan gitu. Kenapa nggak dibuat lucunya itu, bahagianya itu setiap hari, Mas? Atau ya paling tidak kan seminggu sekali kan, adain lomba balap karung atau makan kleker kan gitu kan. Betul. Nah, itu yang harus dijalani. Ternyata memang tadi yang disebutkan bahwa sudut pandang hari ini kita memandang merdeka baru sampai satu titik bahwa kemerdekaan kita itu lepas dari penjajahan secara fisik saja. Padahal kita ternyata dari sejarah yang dulu kita lihat, kita pelajari adalah justru disitulah mulai titik berubahnya metode penjajahan yang diambil oleh Barat. Dan di dalam sejarah malah dikatakan bahwa justru metode penjajahan yang dulunya bersifat fisik beralih dengan metode penjajahan ekonomi, ya kan, penjajahan pemikiran, penjajahan ideologi, penjajahan pendidikan, budaya, kesehatan, segala macam. Itu mulai beralih metode-metode tadi, bagaimana tetap secara kedaulatan kita tidak punya hari ini sebenarnya. Kenapa? Hari ini kita lihat dengan kondisi misalnya hiruk pikuk tadi, dengan fenomena saya katakan negara saja untuk menyalakan seremonial kenegaraan, seremonial untuk membahagiakan rakyatnya yang merasa merdeka, memberikan sebuah itu harus mengambil dana dari masyarakatnya sendiri. Tapi bukankah ini sudut pandang pemerintah tadi adalah bahwa ini kemerdekaan bersama? Ya, jadi silakan rakyat jika ingin bergembira ya ayo sama-sama gitu. Tidak seperti itu kah? Ya, itu yang bahasa yang disebutkan menjadi bahasa yang umumnya begitu. Ya kan gitu, menawarkan. Tapi penawaran ini kembali disebutkan dengan kondisi hari ini harusnya masyarakat itu negara itu adalah sebagai pelindung, sebagai periaya, sebagai yang punya kebijakan, yang punya dengan sumber daya alam yang kita itu kaya. Kan gitu. Harusnya ini di-cover gitu. Tidak istilah menjadikan kewajiban apalagi berupa himbauan. Kalau memang secara itu refleksi spontanitas harusnya tidak seperti tadi gitu. Harus terstruktur, tersistematis untuk menggerakkan masyarakatnya kan gitu. Tapi justru masyarakatnya tadi punya rasa kesadaran sendiri, menikmati ini kemerdekaannya hakikinya benar, maka dia akan mengeluarkan secara tanpa diminta dengan surat-surat tadi dan gitu. Karena kalau sudah tertulis bersifatnya kan menjadi sebuah pertanyaan dan itu maklumatnya ya kewajiban lah bahasanya kan, karena semua terkena. Nah, ini yang kita harus cermati. Dan saya melihat ya tadi, kalau dilihat ke belakang ternyata
hutang negara kita itu justru sangat tinggi. Ya kan gitu. Kita masih banyak PR sampai dikatakan bayi yang lahir saja hari ini itu sudah menanggung beban utang 28 juta. 28 juta. Orang yang baru lahir gitu kan. Berarti ya miskin. Walaupun secara fakta ternyata kita itu sumber daya alam lah ya. Kenapa? Di mana masalahnya ya tadi pengelolaan di negara ini yang bermasalah. Kan gitu. Jadi kemerdekaan kita itu tidak dengan sungguh-sungguh. Kan gitu. Tidak sungguh-sungguh betul-betul merdeka menikmati kekayaan alam untuk diberikan kepada rakyatnya. Ternyata apa? Kekayaan alam yang ada di kita itu dikuasai hanya oleh segelintir orang atau sebagian orang. Bahkan asing. Dan negara tidak punya apa-apa kekuasaan selain daripada hanya mengandalkan pemasukannya itu dari pajak dan sebagainya itu. Gitu. Itu yang terjadi lah. Gitu. Jadi sebenarnya penyempitan sudut pandang kemerdekaan ini ya. Artinya hanya terbatas kepada euforianya saja. Betul. Terbatas kepada bebasnya belenggu penjajahan secara fisik. Sedangkan ini tidak memperhatikan bahwa sebenarnya kita masih terjajah dalam bentuk perekonomian dan segala macam, pemikirannya segala macam gitu ya. Nah, kalau dalam pandangan secara umum, hal apa ini yang harusnya kita lakukan secara dasar ya? Apa yang harus masyarakat pahami, apa yang harus masyarakat mengerti bahwa kemerdekaan yang sebenarnya itu bukan itu gitu loh. Baik, harusnya di momen kemerdekaan ini gitu kan, di samping kita merayakan dengan lomba-lomba, dengan misalnya dengan seremonial tadi itu, harus ada perbaikan menyeluruh, ya kan, penghambaan yang kita lakukan harusnya ketaatan yang mutlak total, ya kan. Bukankah negara ini dibangun dengan atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan. Maka itu harusnya menjadikan momen kita bebas melaksanakan ketaatan syariat kita kepada Sang Pencipta. Harusnya itu menjadikan momen introspeksi kepada kita sebagai individu, masyarakat dan negara. Apakah kita sudah mempunyai kemerdekaan seperti tadi, atau jangan-jangan kita memang seperti tadi masih dengan kebijakan masih bisa dikendalikan oleh kebijakan asing, ya kan. Dengan apalagi dengan banyak-banyaknya kasus hari ini misalnya, atau kebijakan negara yang justru menguntungkan pihak luar, dengan misalnya tenaga kerja yang dipermudah dari asing, terus dengan hak guna usaha, dengan pembangunan IKN yang hari ini begitu jor-joran menawarkan hak guna hak guna pakainya itu sampai ada yang 160 tahun. Seolah-olah ya kita itu akan dikuasai, dijajah dengan waktu yang tadi, ya kontrak kan? Tadi. Ya, nah ini yang miris. Berarti kita itu tidak punya kebijakan yang betul-betul independen, yang betul-betul mandiri, itu sehingga kita itu betul-betul mempunyai kemerdekaan yang tadi sesungguhnya, kebebasan yang itu sebagai sebuah negeri yang punya kedaulatan. Bagaimana akhirnya sumber daya manusia atau sumber daya manusianya, sumber daya alamnya dimaksimalkan untuk kesejahteraan, kemakmuran rakyatnya. Jadi kecil, kalau tadi berbicara tentang seremonial saja, lomba-lomba saja harus ngambil dari rakyat. Nah perlu. Kalau misalnya kita mampu berdaulat, mampu mengelola sumber daya alam yang begitu luas di negeri ini, karena tidak kurang sama sekali, laut, tambang, ya kan, perkebunan, dari pertanian gitu sudah. Negara-negara yang sudah cukup makmur, negara-negara lain itu justru melirik bahwa negara kita itu memang sumber daya alamnya melimpah. Berarti kita bisa mengambil garis merahnya ya, bahwa kemerdekaan yang seharusnya kita miliki itu adalah kemerdekaan di mana rakyat, masyarakat baik secara individu ataupun kelompok diayomi, ya kan, disejahterakan oleh negara. Yang dalam hal ini memberikan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan, bahkan sampai seharusnya perayaan itu difasilitasi oleh negara, karena ini kan sebuah bentuk perasaan syukur, ya kan, atas kemerdekaan. Nah, dari sini kira-kira ada enggak ini, maksudnya pemahaman tentang kemerdekaan itu yang secara tepat, secara pasti benar,
Baik, kemerdekaan yang hakiki tadi saya kembalikan kepada sudut pandang yang ketiga tadi, bahwa dia melakukan penghambaan, melepaskan daripada belenggu penghambaan kepada manusia lain atau bangsa lain. Hari ini kita sadari bahwa kita ada hidup di dalam sebuah sistem yang bukan daripada sistem yang hak. Kita masih terbelenggu dengan ikatan-ikatan yang bersumber dari sistem yang kufur. Inilah sistem yang harusnya kita lepas, tapi kita ganti dengan sistem penghambaan yang kepada apa? Yang kepada yang hak. Tidak lain, kita sebagai muslim paham bahwa sumber hukum, sumber sistem yang layak untuk dijadikan pengatur kita dalam kehidupan ini adalah sistem Islam. Itulah yang harusnya menjadi solusi untuk bisa menjadikan refleksi kemerdekaan kita betul-betul kemerdekaan yang hakiki. Kan gitu, bagaimana ini pernah disampaikan oleh baginda Nabi saat penaklukan suatu negeri Najran kalau tidak salah, menawarkan bahwa kedatangannya itu adalah untuk melakukan pembebasan daripada penghambaan dan penguasaan yang batil tadi, tapi kepada penghambaan yang hak dengan diturunkannya Al-Quran dan Sunnah ini. Itulah sesungguhnya misi kemerdekaan yang dibawa oleh Islam. Salah satunya adalah dicontohkan bagaimana setelah merdekanya Futuhatnya, setelah beradanya Madinah, Arab, negeri bangsa Arab akhirnya menjadi apa? Setelah dimerdekakan, setelah diputuhatkan, menjadi negeri yang mampu memimpin dunia. Satu itu. Kedua, kemerdekaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, kemerdekaan yang dimiliki oleh Islam, itu menjadi mercusuar orang-orang Eropa masuk belajar kepada masyarakat Muslim saat itu, dan akhirnya dia belajar dan dia mulai melakukan perbaikan terhadap peradaban Eropanya. Jadi bagaimana kemerdekaan, kebebasan yang dimiliki, yang ditawarkan oleh Islam itu mampu merubah manusia menjadi lebih produktif, membawa manusia dari jahiliyah menjadi kepada an-nur, menjadi cahaya, bukan malah menjadikan tadi. Sesungguhnya kita miris melihat kita disuguhkan dengan sesuatu perayaan kemerdekaan dengan lomba-lomba. Kalau kita menelik sejarahnya, justru itu adalah lomba-lomba yang dulu itu menjadikan lucu-lucuannya orang kolonial tadi, kan gitu. Ya. Nah, inilah yang harusnya kita lakukan hari ini sebagai umat Muslim, terutama negeri Muslim ini yang sedang merayakan euforia kemerdekaan. Kita patut bersyukur juga atas kenikmatan kemerdekaan ini, tetapi tidak cukup hanya dengan pembebasan fisik tadi. Kita harus cermat, penjajahan non fisik masih terus berlangsung. Kenapa? Dengan menancapkan sistem-sistem tadi di negeri ini, undang-undang yang masih dari Barat, undang-undang yang masih kita adopsi masih dari Barat, pemikiran-pemikiran yang kita adopsi masih dari sumbernya dari Barat, yang tidak mampu akhirnya kita untuk menjadi penghambaan kepada yang hak. Masih banyak ulama-ulama, bukankah perjuangan-perjuangan dulu itu dibangun oleh para ulama untuk membebaskan kita, untuk memerdekakan kita melakukan penghambaan, ketaatan kepada yang hak tadi. Tapi justru hari ini kondisinya sangat memprihatinkan. Fenomena dijagalnya pejuang-pejuang, pendakwah-pendakwah yang ingin melaksanakan kemerdekaan yang hak tadi itu dikriminalisasi. Itu yang terjadi hari ini. Itu yang terjadi. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa kemerdekaan yang hakiki adalah sebuah kemerdekaan yang penerapannya itu sesuai daripada aturan-aturan yang hak, aturan-aturan Quran dan Sunnah dan hadisnya gitu. Dimana itu semua lebih memberikan pengayoman terhadap rakyat, gitu ya. Nah, secara pandangan umumnya, apakah memang meyakinkan aturan-aturan tadi itu bisa diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan kondisi sekarang? Baik, yang dimaksudkan dengan kemerdekaan yang hakiki tadi, apakah dengan sudut pandang yang tadi dengan menerapkan kita mampu misalnya bisa diterapkan? Saya tadi gambarkan bahwa misi Islam salah satunya memerdekakan negeri-negeri Futuhat, atau bahasanya Futuhat itu adalah menjadikan
menjadikan negerinya menjadi negeri yang tercerahkan, negeri yang masyarakatnya menjadikan kecerdasan, menawarkan sumber daya alamnya dikelola dengan sendiri, menjadikan negerinya berlimpah kekayaannya. Silakan di dalam sejarahnya selama 1300 lebih Islam memimpin, ya kan? Baik Muslim, non Muslim bahagia, sejahtera di dalam naungan kemerdekaan Islam. Itu yang harusnya menjadi contoh bahwa ini sudah dilaksanakan dan semua tidak dilakukan. Tidak ada mampu suatu sistem yang hari ini berdiri mampu selama itu memberikan kesejahteraan, kemerdekaan kepada rakyatnya. Jangankan hanya untuk berbicara menarik sumbangan gitu. Justru saat itu negara memberikan semua pelayanan kebutuhan dasarnya gratis. Karena apa? Negara begitu kaya raya dengan sumber alamnya yang dikelola kemandiriannya berdasarkan syariat, akhirnya dikembalikan untuk mensejahterakan sebagai tanggung jawab sebagai penguasa untuk untuk mengatur, untuk mensejahterakan rakyatnya. Juga bukan beralih-alih, justru menambah beban gitu. Jadi kalau bisa katakan bahwa harapan kita ini seperti apa untuk menghayati kemudian memurnikan pandangan terhadap kemerdekaan tadi, harapannya seperti apa? Ini juga bisa kita sampaikan kepada sahabat-sahabat IKN bahwa harapan kita itu seperti ini. Monggo. Terakhir yang ingin akhir sampaikan bahwa masyarakat ini hari ini di balik euforia kebahagiaan kemerdekaan yang kita laksanakan, kita rayakan hari ini, tidak cukup hanya dengan seremonial, tapi renungan mendalam bahwa kita sedang tidak dalam keadaan bebas. Justru kita sedang ada dalam kondisi yang sangat memerhatikan, terutama khususnya umat muslim di belahan dunia manapun juga hari ini meminta pertolongan dari saudara satu dengan saudara lainnya. Semua tidak ada pelindung. Jangankan kebebasan dimiliki, kebebasan dia sebagai individu saja sekarang susah, apalagi melaksanakan syariat secara kafahnya. Jadi solusinya adalah kita mendorong seluruh umat muslim mengembalikan pemahaman Islamnya. Yang kedua, menerapkan kembali hukum-hukum yang bersumber dari yang hak, yaitu dari Quran dan Sunnah, dan menjadikan kepemimpinan imamah Islam kembali tegak. Karena itu adalah solusi yang satu-satunya yang mampu menjadikan kita merdeka sebagai manusia sesungguhnya. Jadi tidak hanya lucu-lucuan gitu ya. Jadi alhamdulillah dari semua pembicaraan yang tadi disampaikan oleh Kang Pri, dan apa yang kita bahas di sini adalah bahwa kemerdekaan itu bukan sekedar lucu-lucuan, bukan sekedar euforia, tapi perlu pemahaman kemerdekaan yang hakiki, yang mendalam, di mana semua kedudukan, baik itu secara individu, secara masyarakat, bahkan secara negara, tidak lagi terpatuhi oleh hukum-hukum di luar daripada hukum-hukum yang hak. Apa tuh hukum yang hak? Hukum Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam sunnah-sunnahnya. Ya begitu, mudahan ini menjadi ibrah kepada sahabat-sahabat IKN dimanapun berada, bahwa yang hak itu dah hak, dan dimana yang batil tidak akan bercampur kepada yang hak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.